Aku bukan wanita penggoda. Bab ke-97, Sikat Manis. Selamat mendengarkan. Hari berganti. Akhirnya Hanin diperbolehkan pulang. Kenan tak meninggalkan sang istri selama di dalam perawatan rumah sakit itu. Walau pekerjaannya banyak, namun sebisa mungkin ia tak meninggalkan istrinya sendiri di sini. Sayang, panggil Hanin pada suaminya. Mereka duduk berdua di kursi penumpang belakang. Sedangkan kali ini, yang mengemudi mobil itu adalah Hansel. Semula Riza sudah menawarkan diri. Tetapi mendadak ia harus mengurus beberapa pekerjaan penting, dan Kenan pun tak masalah. Karena pekerjaan yang Riza lakukan pun untuk menggantikan keberadaannya di sana. Ya? Kenan menoleh ke arah sang istri dengan tangan yang tetap menggenggam tangan Hanin. Hanin tersenyum manis. Terima kasih ya. Untuk apa? Tanya Kenan dengan sedikit menunduk, karena Hanin berada di bahunya. Untuk semuanya. Untuk waktumu yang tidak absen menemaniku di rumah sakit, dan untuk kebesaran hatimu yang memaafkan Vanessa dan mempermudah mereka menikah. Kenan mengalihkan pandangan ke depan. Sebenarnya itu tidak gratis. Hanin mengernyitkan dahi. Maksudnya? Kamu ingat ketika aku akan menghukum orang-orang yang membuat kamu dan anakku hampir celaka? Hanin menggeleng. Kamu lupa. Kamu kan bilang kalau kamu akan menggantikan hukuman untuk mereka. Hanin tertawa dan menutup tawanya dengan bahu Kenan. Ya ampun Ken, kamu ingat aja sih. Kalau itu tidak akan lupa. Kenan menatap wajah Hanin dengan senyum menyeringai. Nyebelin. Hanin memukul pelan dagu Kenan dengan tawa gemas. Kenan pun ikut tertawa. Sedangkan Hansel lagi-lagi hanya bisa menjadi penonton dari adegan romantis antara bos dan istrinya. Hansel melirik Kenan dan Hanin bergantian melalui kaca spion dalam. Namun Kenan menangkap tatapan Hansel yang masih tertuju pada Hanin. Fokus. Ucap Kenan pada Hansel, sembari memukul pelan kursi mengemudi itu. Ken. Hanin memperingati suaminya agar tidak bersikap seperti itu pada Hansel. Sorry, sir. Hansel kembali fokus menyetir. Rah, kapan kakakmu pulang? Kok mereka nggak ada kabarnya ya? Tanya Rasi pada Kiara. Bukannya mereka pulang besok, Mam. Kakak kan pergi hanya 3 hari. Mungkin nanti malam mereka berangkat. Jawab Kiara. Semua persiapan pernikahan kakak sudah siap, Mam. Minggu depan loh acaranya. Rasi mengangguk. Sudah, undangan juga sudah Mami bagikan. Termasuk ke Daddy James dan Mommy Alin? Tanya Kiara. Rasi mengangguk. Walaupun Alin menerima undangan itu tanpa kata, tapi Mami tetap ingin menjalin hubungan baik kepada mereka. Kiara ikut mengangguk dan menarik napasnya kasar. Memang mencari musuh gampang, tapi mencari saudara itu susah. Ya, begitulah. Makanya kamu dan kakakmu harus selalu rukun, karena setiap yang terjadi pada diri kita, yang terdepan adalah keluarga. Pasti menepuk pundak putrinya. Kiara kembali mengangguk. Benar sekali, Mam. Kak Kenan selalu ada untuk Kiara dalam hal apapun. Dia adalah kakak paling the best sedunia. Bahkan dia membantu lagi perusahaan Gunawan yang saat ini sedang tidak baik. Mami tahu itu? Tanya Kiara tak percaya, sembari menoleh ke arah sang ibu. Seperti biasa ketika pagi menjelang siang, dan Gunawan sudah berangkat bekerja. Rasi bersama sang putri menghabiskan waktu di teras taman belakang, sembari berbincang, ataupun membereskan tanaman dan bunga-bunga di sana. Rasi mengangguk. Tentu saja Mami tahu, bahkan investornya pun Mami kenal. Oh ya? Kiara terkejut karena dirinya saja tidak tahu siapa investor yang berbaik hati menyelamatkan perusahaan sang suami dengan mendanakan uangnya yang cukup besar di tempat itu. Di kantor, Gunawan masih teringat pertemuannya dengan wanita di toko bayi itu. Lalu ia berusaha untuk menepiskan wajah wanita itu. Karena fokusnya saat ini adalah Kiara dan bayi yang berada dalam perut sang istri. Ia sudah bertekad tidak akan bermain-main lagi. Sudah cukup.
Usianya sudah sangat matang, dan kini waktunya ia hidup normal. Apalagi Kenan sudah banyak melakukan kebaikan padanya. Ia tak ingin mengecewakan Rasti dan Kenan. Ditambah perasaannya pada Kiara semakin kuat. Kini ia sadar bahwa ia sudah mencintai istri yang dulu tidak pernah ia anggap sama sekali. Gunawan teringat lagi bahwa kemarin ia tidak jadi membeli perlengkapan bayi. Ia pun mengambil ponsel dan menekan nomor Kiara untuk mengajak makan malam di luar dan berjalan-jalan membeli perlengkapan bayi. Kebetulan hari ini ia hanya ada jadwal bertemu investor dari Australia itu siang hari. Lalu selebihnya kosong. Ia bisa pulang cepat dan mengajak sang istri jalan-jalan berdua. Ponsel Kiara berbunyi. Ra, ponselmu berdering? Ucap Rasti menunjuk benda yang tergeletak di meja itu. Oh iya. Kiara bangkit dari kursi dan perlahan meraih ponselnya. Siapa? Tanya Rasti. Kiara melihat nama yang tertera di layar itu. Mas Gun, Mam. Oh, Mami kira Kenan, kata Rasti lesu, karena ia menanti kabar dari putra dan menantunya itu. Sebentar ya, Mam. Kiara berjalan menjauh dari sang ibu, lalu mengangkat panggilan telepon yang melalui video call itu. Iya, Mas. Terlihat di layar ponsel Gunawan, wajah Kiara yang semakin cantik. Gunawan tersenyum. Ada apa, Mas? Tanya Kiara lagi karena Gunawan tidak bicara dan hanya tersenyum saja. Kamu lagi apa? Untuk pertama kalinya Gunawan bertanya pada Kiara dengan pertanyaan yang seperti ini. Aku, tanya Kiara tak percaya. Iya kamu. Masa iya aku tanya Mami lagi ngapain? Jawab Gunawan mengajak istrinya bercanda. Kiara tersenyum bingung. Enggak lagi ngapa-ngapain. Lagi ngobrol aja sama Mami. Memang ada apa? Memang kalau aku ingin telepon kamu harus ada keperluan ya? Tanya Gunawan. Ya, bukannya memang seperti itu. Kamu kan memang tidak pernah menelpon kalau tidak ada keperluan. Sontak Gunawan terdiam. Nanti sore, aku ingin mengajakmu makan malam di luar. Sekalian ke baby shop lagi. Karena kemarin kita tidak jadi membeli perlengkapan bayi. Kiara menunduk, menggesekkan kakinya pada lantai. Ia bingung ingin menjawab apa. Karena ia khawatir akan terlena dengan sikap manis sang suami. Ia takut Gunawan akan berubah sikap lagi setelah membuatnya merasa disayang. Iya, Mas. Kiara mengangguk dan setuju dengan permintaan sang suami. Gunawan tersenyum. Kalau begitu, jam 4 aku jemput. Kiara kembali mengangguk. Ya. Beberapa detik mereka sama-sama terdiam, hingga Gunawan kembali bersuara. Ra, panggil Gunawan. Kiara menengadahkan kepalanya, menatap ke arah layar ponsel itu. Karena semula ia masih memainkan kaki yang terjuntai ke lantai, sembari menggeser-geserkan kakinya di sana. Apa? Terlihat wajah cantik itu di layar ponsel Gunawan. Boleh aku meminta senyum manismu lagi sebelum aku menutup telepon ini? Sontak Kiara tersenyum, menampilkan senyum manis malu-malu di layar berukuran 6,1 inci dengan gambar apel bekas gigitan separuh di belakang benda itu. Ini adalah kali pertama Gunawan menggombal. Gunawan pun tersenyum melihat ekspresi sang istri. Ternyata kamu cantik, Ra. Kiara menggigit bibirnya dan jadi salah tingkah. Apaan sih? Gunawan tertawa. Mereka persis seperti ABG yang sedang berpacaran. Bab ke-98. Melupakan janji. Selamat mendengarkan. Gunawan menatap layar ponselnya sembari tersenyum. Setelah berkomunikasi dengan sang istri melalui video call, ia benar-benar seperti anak ABG yang sedang jatuh cinta. Gunawan menatap jam di pergelangan tangan kerennya. Masih jam 10. Udah gak sabar nunggu sore. Gumam Gunawan yang tidak sabar ingin bertemu Kiara dan mengajaknya makan malam romantis. Lagi-lagi, Gunawan tersenyum sendiri. Ia mengusap wajahnya kasar dan mulai memegang kertas-kertas yang berserakan di depannya. Ia semangat untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu tepat waktu. Karena ia tidak mau terlambat. Di Boston tepat pukul 10 malam, Kenan masih berada di kamar mandi dan kembali mengeluarkan semua isi makanan yang baru saja masuk ke dalam perut.
Sejak tadi pagi kepalanya memang pusing, karena ia tak berselera makan. Namun, tetap ia tahan karena sang istri diperbolehkan pulang. Sesampainya di hotel, ia mencoba untuk makan. Tapi setiap makanan yang masuk selalu saja ia keluarkan. Kenan berjalan keluar dari kamar mandi dengan tubuh gontai. Tubuhnya terasa lemas, karena belum ada makanan yang masuk ke dalam. Ia hanya meminum yang manis dan camilan manis. Sayang, coba minum ini. Siapa tahu lebih baik. Hanin mendekati suaminya dan memberikan lemon hangat untuk meredakan mual yang melanda Kenan sejak sore tadi. Ia sengaja memesan minuman ini. Lalu Kenan menerima gelas itu dan meminumnya. Perutnya terasa lebih baik. Sepertinya kamu masuk angin, ucap Hanin sembari memijat pundak dan leher belakang Kenan. Ya, sepertinya. Hanin menaiki ranjang dan setengah duduk untuk mengambil posisi yang pas untuk memijat pundak Kenan yang lebar. Sedangkan Kenan duduk di tepi ranjang itu. Pijatanmu enak, sayang, Kata Kenan. Ia sangat menikmati pijatan-pijatan itu. Katamu memang semua yang ada di diriku itu enak. Kenan menoleh ke belakang dan tersenyum. Ya, itu benar. Hanin pun ikut tersenyum. Kamu sudah mengurus banyak hal, hingga tak memperhatikan dirimu sendiri. Keduanya saling bertatapan. Aku beruntung memiliki suami sepertimu, yang sangat bertanggung jawab. Maaf, aku merepotkanmu kemarin. Seharusnya kamu bisa menyelesaikan pekerjaanmu di sini, tapi tertunda karena mengurusku di rumah sakit. Maaf ya. Ucap Hanin dengan senyum manis, sambil mengelus rahang yang kokoh itu. Kenan mengambil tangan Hanin yang berada di wajahnya, lalu mengecup tangan itu dan tersenyum. Aku senang melakukannya. Lalu, apa pekerjaanmu di sini sudah selesai? Bukannya besok kita akan pulang? Tanya Hanin. Ya, kita pulang besok malam. Tapi sebelum itu aku bertemu Mr. Anderson dulu. Sepertinya besok pagi sampai sore, aku akan meninggalkanmu sendiri di sini. Tidak apa-apa kan? Kini Kenan yang mengelus rambut Hanin dan menyelipkan anak rambut itu di belakang telinganya. Ibu jari Kenan terus mengelus pipi Hanin yang mulus. Tidak apa, yang penting kondisimu fit, makan dulu ya. Hanin turun dari ranjang dan mengambil sup yang ia pesan berbarengan dengan lemon hangat itu. Ayo, aku suapi. Mulut Hanin menganga, membuat Kenan tersenyum dan mengikuti perkataan sang suami. Kenan memakan sup dari tangan istrinya. Entah mengapa, sup itu pun bisa masuk ke dalam perutnya dan tak ingin dimuntahkan. Masih mual? Tanya Hanin saat Kenan dengan lahap memakan makanan dari tangannya. Kenan menggeleng. Tidak. Hanin mengusap air sup yang ada di ujung bibir Kenan. Ia mengurus Kenan dengan telaten, sama seperti saat ia berada di rumah sakit kemarin. Aneh sayang, kok aku nggak mual ya? Dari sore aku mencoba makan, tapi perutku selalu menolak. Ucap Kenan heran dengan perutnya. Hanin tersenyum. Bilang aja mau disuapin terus. Kenan ikut tersenyum. Sepertinya begitu. Modus. Di Jakarta, Gunawan bersama sekretarisnya berada di sebuah hotel bintang 5 untuk menemui Mr. Dev dan menandatangani kesepakatan kerjasama. Kebetulan Mr. Dev menginap di hotel ini. Gunawan pun tidak keberatan untuk menemui Mr. Dev. Karena sebelumnya, Dev sudah mau meluangkan waktu untuk datang ke kantornya. Gunawan dan Lala duduk di lobi dengan kursi paling ujung yang jauh dari lalu lalang orang. Mereka menunggu kedatangan Dev dan sekretarisnya yang masih berada di luar. La, saya ke toilet dulu ya. Ucap Gunawan yang sudah berdiri dan hendak meninggalkan Lala. Iya pak. Lala mengangguk. Gunawan ke toilet yang berada di belakang dan melewati lift. Ia berjalan sedikit menunduk karena membuka kancing kemeja di pergelangan tangannya. Namun saat pandangannya tidak fokus ke depan, ia pun menubruk seseorang. Bahu kanan Gunawan bersenggolan dengan bahu kiri seseorang yang ternyata adalah wanita.
Gunawan meluruskan pandangan untuk melihat siapa yang ia tabrak. Ternyata wanita yang ia tabrak adalah wanita yang juga ia tabrak di toko bayi kemarin. Wanita itu pun terkejut, karena semula ia juga berjalan tanpa melihat lurus ke depan, karena sambil memainkan handphone dan mengirim pesan kepada kekasihnya. Cia, Panggil Gun pada wanita itu. Namun wanita itu menghiraukan panggilan Gunawan dan segera melangkahkan kaki dengan cepat meninggalkan Gun. Cia tunggu. Gunawan mengejar wanita itu dan menarik lengan kanannya. Wanita itu pun sontak menoleh ke arah Gunawan, hingga mereka saling bertatapan. Banyak hal yang ingin aku bicarakan padamu. Gunawan mulai bersuara. Apa itu penting? Tanya wanita itu dengan menatap tajam pada kedua bola mata Gun. Ya, Gunawan mengangguk. sejak dulu aku mencarimu, tapi katanya kamu sudah tidak lagi tinggal di sini. Ya, setelah Gunawan lulus kuliah, ia sempat mencari keberadaan kekasihnya, karena mereka memang belum putus secara resmi. Hanya saja, Gunawan terlalu asyik dengan aktivitasnya sendiri, sehingga melupakan keberadaan sang kekasih selama ia kuliah di kota itu. Kita belum selesai, dan aku ingin menyelesaikan hubungan kita, agar tidak ada dosa yang membebaniku. Wanita itu tertawa. Telat, Gun. Semua sudah aku lewati. Sudahlah, lagi pula aku baik-baik saja. Aku tahu kamu wanita mandiri, tapi izinkan kita bicara. Baiklah, aku hanya punya waktu malam ini, kata wanita itu. Ya, malam ini di cafe Egg. Aku tunggu. Oke. Jawab wanita itu santai lalu membalikkan tubuhnya dan berjalan meninggalkan Gunawan yang masih berdiri dan memperhatikan wanita itu dari belakang. Kemudian Gunawan kembali melangkahkan kakinya ke tempat yang ia tuju. Ia berdiri di depan cermin dan menatap dirinya di sana. Gunawan menyalakan keran dan membasuh wajahnya dengan air itu. Ia akan memulai hidupnya dengan meminta kelegaan hati wanita yang pernah ia tinggalkan dulu. Ia sadar bahwa hidupnya berantakan karena dosa yang pernah ia perbuat pada wanita polos itu. Wanita yang baru duduk di kelas 9 SMP. Ia ambil kehormatannya tanpa tahu bagaimana nasibnya setelah itu. Namun Gunawan melupakan janjinya pada sang istri. Padahal di sana, Kiara tengah mengambang senyum sambil memilih pakaian yang pas untuk makan malam dengan pria yang hingga saat ini masih bertahta di hatinya. Walau ia terus-menerus membekukan hati itu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.